Pemirsa, kita awali kabar petang. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan atas status tersangka Peggy Setiawan yang ditetapkan oleh Polda Jawa Barat atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Dalam pertimbangannya, pemirsa, hakim menyatakan penetapan Peggy sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat tidak sah. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan memasuki babak akhir hari ini. Pembacaan putusan pra-peradilan status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki disaksikan keluarga Peggy, berikut kuasa hukum dari pihak Peggy dan Polda Jawa Barat. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman menilai dan memutuskan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan batal demi hukum. Alasannya, tidak ada bukti satupun Polda Jawa Barat pernah memeriksa Peggy Setiawan sebagai calon tersangka. Karena menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tetapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka sesuai aturan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini pun disambut keluarga Peggy dengan penuh keharuan dan sukacita. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estap /90/5 Romawi /Res 124 /2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tiga, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estap /90/5 Romawi /Res 124 /2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Mohon tenang dulu. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Atas nama Saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.
Pemirsa, Polda Jawa Barat menyatakan akan segera menjalankan putusan hakim yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Pernyataan ini dikemukakan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Itu yang dapat saya sampaikan, hanya dua hal terkait tanggapan kami terkait hasil sidang putusan tersangka PS.